Halo teman-teman, kenalin aku Rizal dari kelompok 15. Oke, jadi kita hari ini mau melaksanakan tugas podcast nih teman-teman. Jadi kali ini aku gak sendirian nih teman-teman. Ada dua bintang tamu kita yang sangat spesial kali ini. Silakan Kak masuk. Kami dari kelompok 15 Tektona. Halo. Jadi silakan sebelumnya perkenalan dulu nih Kak. Siapa namanya, emailnya, dan dari kelompok mana. Oke, halo teman-teman, kenalin aku Indah Ramadaningsih, bisa dipanggil Indah. NPM aku 25032010002. Kita dari kelompok 15 Tektona. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Jessica Samsafia Saria dengan NPM 25032010172 dan aku dari kelompok 15 Tektona. Oke, aku dengar ini Kak Indah dan Kak Jessica lagi melakukan penelitian nih. Kira-kira boleh dong Kak sharing-sharing tentang penelitiannya tersebut. Penelitiannya aku dengar itu tentang kurangnya promosi digital pada produsen makanan tradisional yang membuat produknya kurang dikenal di masyarakat luas. Boleh dong Kak, tolong jelasin kenapa kamu pilih topik tersebut. Oke teman-teman, jadi bener banget nih, topik yang kita ambil kali ini itu menarik banget, yaitu tentang minimnya digitalisasi produsen makanan yang membuat produk mereka itu kurang dikenal dan kalah saing. Jadi kenapa kita ngambil topik ini? Karena sekarang kita ini sudah berada di zaman modern kan ya teman-teman, dan itu tuh sangat berpengaruh banget gitu. Karena ternyata masih banyak daerah-daerah terpencil atau pelaku-pelaku usaha yang mereka itu masih kurang update dalam digitalisasi, Terutama untuk di masyarakat juga. ya. Dan ini sangat penting untuk kemajuan ekonomi di negara kita. Jadi itu alasan kenapa kita mengambil topik ini, karena topik ini sangat penting juga untuk dibahas, meskipun terlihatnya sepele atau jarang ya, tapi sangat penting lah untuk dibahas. Dan juga ini merupakan topik yang menarik gitu menurut kelompok kita. Menarik banget ya teman-teman ya topik kita kali ini. Oke, sekarang aku mau tahu nih, kenapa sih? Aku ya mau. Oke, nampaknya sangat menarik banget ya teman-teman ya. Podcast kali ini dengan tema tersebut. Aku mau tahu nih, faktor apa saja sih yang membuat kenapa sih kok para produsen makanan tradisional kok sulit banget untuk memasarkan produknya di masyarakat luas? Coba dong Kak, tolong jelasin. Oke, dari riset yang telah kita lakukan, ada beberapa faktor yang dapat menimbulkan masalah yang seperti dijelaskan oleh Kak Indah. Yang pertama adalah keterbatasan sumber daya. Biasanya para pelaku UMKM tersebut memiliki keterbatasan modal, waktu, dan tenaga untuk mengelola strategi pemasaran digital secara efektif. Dan yang kedua, kurangnya pengetahuan dan keterampilan digital. Banyak pelaku UMKM yang masih gagap teknologi dan kurang memahami cara kerja media sosial untuk melakukan pemasaran digital. Yang ketiga, kesulitan menentukan target audiens yang tepat. Pelaku UMKM sulit menentukan siapa target pasar mereka, sehingga pemasaran mereka menjadi kurang efektif dan kurang disampaikan kepada masyarakat. Dan yang terakhir, desain konten dan visual yang kurang menarik. Pelaku UMKM sering kesulitan membuat konten yang mampu menonjolkan keunikan produk mereka di tengah maraknya persaingan pasar saat ini. Oh, jadi faktor-faktor yang membuat kenapa sih kok para produsen kok kesulitan banget? Berarti para produsen itu kurang update tentang kemajuan teknologi. Apalagi teknologi sekarang kan sangat berkembang dengan pesat kan ya. Apalagi teknologi sekarang ada AI, ada robot, dan banyak media sosial yang bisa untuk memasarkan produk-produknya. Nah, kalau di situ kan ada masalah, pasti harusnya ada solusi kan Kak? Ada solusi. Tolong dong jelasin solusinya kayak gimana. Nah,
Nah, berdasarkan artikel SAP 2024 itu menjelaskan bahwa revolusi industri 4.0 itu ditandai dengan adanya digitalisasi dan otomatisasi dan juga big data dari internet. Nah, kesimpulannya itu berarti kita selaku pelaku usaha, produsen makanan tradisional itu harus update ya teman-teman. Jadi kita memang harus bisa menyesuaikan, apalagi memang dunia ini sudah berkembang gitu teknologinya. Nah, untuk solusinya peran kita sendiri sebagai mahasiswa itu bisa dengan terjun langsung dan sosialisasi ke daerah-daerah terpencil atau pelaku-pelaku usaha yang dilihat itu masih minim ya, minim literasi, minim informasi. Jadi kita bisa mencari daerah-daerah terpencil dan kita melakukan sosialisasi betapa pentingnya digitalisasi sebagai pelaku usaha, terutama di era sekarang ya. Kemudian selain itu, kita kan ini kan fokusnya ke produsen makanan tradisional ya. Nah, apalagi sekarang kan zaman kan udah berkembang pesat kan, banyak anak-anak zaman sekarang itu yang masih kurang suka gitu sama makanan tradisional kan. Jadi itu juga bisa berpengaruh ke kurang lakunya produk mereka. Nah, caranya yaitu dengan memberikan inovasi. Jadi makanan tradisional tadi itu diinovasikan sehingga masih cocok gitu untuk di zaman sekarang. Ya, lebih menarik gitu ya, kan. lebih menarik. Ya, Nah, yang anak-anak muda gitu. konsumen. Ya, benar banget. Jadi solusinya adalah yang pertama kita harus memberikan personal branding, membuat logo dan memunculkan khas-khas atau inovasi dari produk kita tadi, produk makanan kita tadi. Yang kedua, nanti kita membuat sosial media. Itu sebuah keharusan ya kalau di zaman sekarang, apalagi teknologi ya teman-teman kan. Jadi membuat akun sosial media seperti Instagram, Facebook, TikTok, seperti itu. Nah, setelah kita membuat akun sosial media nanti, baru akan kita lakukan tahap yang ketiga, yaitu dengan memposting foto-foto produk dan juga membuat video-video promosi dari produk kita tadi. Selanjutnya kita juga bisa mengoptimalisasi melalui aplikasi online shop seperti Shopee, Tokopedia, TikTok Shop juga ada, seperti itu. Jadi nanti kita bisa menjual produk kita melalui online, karena kan sekarang kan banyak ya anak-anak, apalagi kita juga sebagai mahasiswa itu merasakan sendiri bahwa kita tuh sangat malas guys mencari makanan di luar gitu. Jadi kesibukan kita ya, kesibukan kita juga. Jadi untuk supaya produk kita ini laku, kita bisa menjualnya melalui aplikasi online seperti itu. Gitu. Wah, jadi itu ya penjelasan dari kenapa sih kok produk makanan tradisional sulit banget terjual di masyarakat luas. Jadi ada beberapa faktor. Jadi para penjual ini kurangnya akan bermedia sosial. Terus solusi dari mahasiswa, banyak solusi dari mahasiswa. Contohnya tadi membuat inovasi, terus membuat sosialisasi agar masyarakat lebih tahulah akan pentingnya bermedia sosial. Terus dengan membuat personal branding dari produk tersebut. Nah, ini wajib banget dicoba tips dan triknya. Beri tepuk tangan untuk semua. Oh my god! Wow! Oke, sampai di sini saja ya pertemuan kita pada kali ini. Kami dari kelompok 15 Tektona mengundurkan diri. Sampai jumpa kembali. Dah. See you. Okay, love you guys. Don't forget to smile.